Halo, selamat pagi, abang-abangku semuanya, teman-temanku semuanya, para juragan, para bos-bosku dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya. Abang-abangku, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan lagi yaitu strategi SCGM. Karena ada yang request oleh Mas Imo, dia menanyakan, Om tolong jelaskan lagi strategi SCGM. Sebetulnya sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, bisa cek di playlist YouTube saya, tapi saya akan menjelaskan kembali, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Teman-teman, saran saya adalah kuasai strategi yang teman-teman pahami, tapi tidak hanya strategi saja, ada money management, ada psikologi juga. Ada 3 hal, yaitu strategi, money management, dan psikologi trading. Saya dapat share di komunitas oleh Pak D ya, untuk strategi itu hanya 20%, betul sekali. Lalu yang berikutnya, money management itu 30%, betul. Dan yang terakhir adalah psikologi trading itu mendominasi 50%. Jadi kalau teman-teman menguasai psikologi trading itu sudah 50%. Tapi tidak hanya psikologi trading saja, teman-teman juga harus menggunakan strategi yang teman-teman nyaman, teman-teman yang pahami ya. Saran saya, kuasai satu strategi yang benar-benar teman-teman pahami dan nyaman. Kenapa saya banyak memberikan strategi? Karena setiap orang pastinya berbeda-beda. Saya suka tempe, tapi ada orang yang tidak suka tempe. Saya suka tahu, tapi ada orang yang tidak suka tahu. Saya suka ayam, tapi ada orang yang tidak suka ayam, dia sukanya ikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kenapa saya memberikan supaya teman-teman memilih yang teman-teman nyaman. Nah, saya pribadi, saya juga punya strategi yang saya kuasai. Meskipun sampai sekarang pun saya terus belajar seperti itu. Saya melihat sebuah market itu saya pahami, abang-abang ya. Lalu ditambah dengan pendukungnya, yaitu dari indikatornya, dan saya juga menggunakan sinyal. Ibarat kata, kalau kita maju ke medan pertempuran, tentunya kita harus punya senjata. Senjata itu juga harus ada. Kalau kita maju ke medan pertempuran, lawan kita senjatanya lengkap, sedangkan kita hanya membawa diri, ya habislah kita, bos, sama dengan bunuh diri, begitu ya. Jadi kita harus punya senjata. Senjata juga, jangan senjata doang, harus ada pelurunya. Senjata tanpa ada pelurunya jadi kosong dong, sama dengan bunuh diri juga. Maksudnya adalah dari segi modal juga ya. Lalu kita harus punya psikologi trading. Ya kalau di trading ya, kalau di pertempuran kita juga harus punya mental yang kuat, keberanian, yakin ya, dimana kita membela negara kita. Kalau kita berperang begitu, abang-abangku, ya sama. Kita ini maju ke medan pembantaian, kita yang dibantai atau kita yang membantai ya. Kita apakah jadi predator gitu, abang-abangku ya? Ya paham ya maksud saya seperti itu. Oke, sekilas. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Langsung aja. Nah, di sini abang-abangku, saya akan rubah dulu ke akun real saya. Dan hari ini saya tuh minus, abang-abangku ya, minus 614 US dollar. Nah, saya akan menggunakan strategi SCGM, di mana strategi ini sudah saya share ya sejak lama ya. Nah, kebetulan ada yang request, ya akan saya jelaskan kembali. Yang pertama adalah rubah dulu waktunya di sini, bukan waktu yang jam, tapi waktu yang ini yang tulisannya 1 menit. Nah, untuk time frame-nya kita akan menggunakan time frame 30 second sesuai dari strategi SCGM itu. Kemudian kita akan tambahkan 2 indikator, yaitu Bollinger Band dan MACD, abang-abangku. Lihat mau saya pilih yang gambar satelit ini. Kemudian kita pilih Bollinger Band di sini ya. Periodenya tetap 5, tapi simpangannya yang kita rubah 2.5, abang-abangku. Untuk warnanya bebas. Kemudian lihat mau saya kembali, pilih MACD yang tulisannya MACD ini. Nah, di sini periode cepatnya kita rubah, abang-abangku ya. Di sini periode cepatnya 5 dan di sini periode lambatnya adalah 13. Ya. Dan periode signalnya yaitu 9 ya. Untuk warnanya bebas. Lalu kita besarkan, kita zoom supaya kelihatan lebih jelas. Nah, abang-abangku, nanti akan saya kasih penjelasan lengkap. Biarkanlah saya mencari aset yang mendukung dari strateginya. Setelah saya entry, kemudian saya akan jelaskan kenapa alasannya saya open atau entry naik atau entry turun ya.
Kalau ku pandang senyuman para janda sekarang, rambutnya pirang idaman para si bujang-bujang, tapi yang gadis sekarang tinggal di belakang. Si janda pirang jadi incaran para si bujang-bujang. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman janda. Ya abang-abangku, untuk menemukan sebuah pola 3 cakra mahkota memang dibutuhkan kesabaran abang-abangku ya. Jadi memang kita harus sabar menemukan 3 candlestick yang menjadi cakranya, begitu abang-abangku. Inilah keunikan dari strategi SCGM ini sendiri. Jadi kita harus sabar mencari atau menunggu konfirmasi dari 3 pola tersebut ya. Kalau kita nanam cabai atau tomat, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, tomat sama cabai itu nggak bisa tumbuh. Itu artinya kalau kita menanam kebaikan, banyak sekali orang-orang jahat yang suka ikut campur. Tapi kalau kita menanam kejahatan, belum tentu ada kebaikan yang bisa kita raih. Ya abang-abangku, di sini sudah terbentuk pola SCGM atau 3 cakra mahkota. Nah, nanti saya akan jelaskan, biarkanlah saya entry dulu. Di sini saya ambil naik ya, atau open ke atas, kita lihat. Oke abang-abangku, sepertinya di sini meledak. Baik, di sini saya akan jelaskan kenapa saya ambil entry ke atas. Yang pertama adalah 3 cakra mahkota dari candlesticknya sudah terbentuk ya. Saya akan kasih garis kotak dulu, ini persegi panjang. Kemudian kita kotakkan dulu ya abang-abangku ya. Ini dia yang disebut cakra candlenya. Ya. Kita gariskan seperti ini. Lihat di candle pertama. Candle pertama, pastikan dia ada shadow bawahnya dulu, abang-abang. Candle pertama harus ada shadow bawahnya. Ya. Kalau ada shadow atas, dia tidak boleh melebihi dari shadow atas di candle kedua. Nah, di sini tidak ada shadownya. Lalu di candle kedua, di sini ada shadow atas, ya. Dan juga ada shadow bawah. Nah, shadow bawah di C2 atau di candle kedua tidak boleh panjangnya melebihi dari panjang di shadow C pertama atau di candle pertama. Sudah paham ya? Lalu di candle ketiga, saya bilangnya adalah ini candle 1, 2, dan 3. Nah, di candle ketiga ini ada shadow atas. Tetapi kalau abang-abangku lihat ya, shadow atas ini tidak melebihi dari shadow atas atau sumbu atas di candle kedua. Tipis sekali ya. Kalau abang-abang lihat. Kemudian shadow bawah atau sumbu bawah di candle ketiga, dia tidak melebihi dari sumbu bawah di candle pertama. Kalau dia melebihi dari candle kedua, tidak masalah. Selama si sumbu di candle ketiga tidak melebihi dari sumbu di candle pertama. Kalau belum paham, silahkan diputar ulang penjelasan saya tadi. Kemudian kita buatlah garis kotak ini. Nah, di saat si candlenya ini keluar dari kotak ini, artinya ini adalah konfirmasi kita untuk entry buy atau entry naik. Kita lihat juga dari MACD-nya. MACD di sini garis hijaunya dia juga sudah di atas level 0 garis horizontal. 2 perpotongan juga di sini dan garis merahnya dari MACD juga naiknya langsam ya, 45 derajat secara rapih seperti yang abang-abangku lihat ini. Nah, di sini kita entry lalu berhentinya di sini dengan durasi waktu 1 menit. Sudah jelas ya, saya harap sangat jelas. Nah, berapa batas stop kerugiannya? Pasti yang ditanyakan itu kan, tidak setiap open atau setiap entry langsung profit, tidak tentunya ya. Jadi, selama si candle ini nantinya, misalnya tadi saya ambil open posisi naik, ternyata candlenya turun
dan turun dia tidak melebihi dari garis bawah ini, kita tetap ambilnya searah ya. Berapa batas stop lossnya? Saran saya 3 kali saja ya. Tentunya diatur risikonya berapa yang teman-teman siap rugi begitu ya, karena tidak ada strategi yang pasti profit, tinggal kita paham atas segala risikonya begitu ya abang-abangku ya. Nah, saya rasa penjelasan ini sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian kita akan cari lagi. Memang keunikan dari strategi SCGM ini adalah kita sabar menunggu cakra mahkotanya abang-abangku ya, sabar aja ya, karena ya begitulah strateginya ya. Jadi memang harus sabar itu dibutuhkan loh. Dan di sini saya sudah berkurang minusnya jadi 428 ya. Saya akan cari lagi yang mendukung dari strategi SCGM ini. Videonya akan saya cepatkan karena untuk mencari cakranya kan butuh lama ya. Jadi saya cepatkan tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini. Nah, abang-abangku, kalau abang-abangku lihat apakah di sini cakra mahkota? Yes, di sini terbentuk juga cakra mahkota seperti yang saya jelaskan. Nah, bila mana si candlenya ini keluar dari garis atau sumbu bawah ya, maka saya akan entry ke bawah abang-abangku. Lihat penutupan candlenya ini di 9 detik terakhir ini. Lalu kita lihat dari MACD juga, garis merah dan garis hijaunya ada di bawah level 0 garis horizontal ini. Langsung aja saya entry 200, saya entry lagi. Oke, ke bawah. Batas stop lossnya berapa yang tadi saya bilang adalah 3 kali selama si candle ini tidak keluar dari dari sumbu atas di C2 yang tadi saya sebutkan ini ya. Kalau saya gariskan ini. Nah, ini dia abang-abangku ya, lihat ya, secara jelas ya. Ini adalah C1, C2, dan C3 ya. Dan si candle ini adalah konfirmasi dia sudah keluar dari kotak bawah atau dari sumbu bawah di C1, maka kita entry ke bawah seperti itu abang-abangku ya. C1, C2, C3. Lalu ini adalah konfirmasinya. Candle ini adalah konfirmasi. Lihat penutupannya, candlenya sudah keluar dari kotak biru ini. Lalu kita entry di sini dengan durasi 1 menit, maka berhentinya di sini dan kita untung ya. Saya open tadi 200, lalu saya compounding ya, 200 saya tambahkan lagi 200 ya, jadi 400 seperti itu abang-abang. Jadi strategi SCGM ini uniknya adalah kita harus sabar menunggu polanya. Tentunya tidak hanya seperti ini. Abang-abangku harus benar-benar terus belajar. Nanti akan ketemu mana pola atau strategi SCGM yang potensial atau momentumnya mendekati probabilitas profit lebih besar. 80%, 70%, apakah 90%? Itu tentunya bisa terjadi kalau abang-abangku sering melihat market, sering latihan, sehingga abang-abangku menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Tentunya harus ada mencakup 3. Pertama strategi, kedua adalah money management, yang ketiga adalah psikologi. Strategi hanya 20%, money management 30%, dan psikologi 50%. Tiganya harus dilengkapi. Teman-teman, bila menguasai psikologi saja sudah 50%, tapi tentunya tidak bisa hanya psikologi saja, harus ada money management dan strategi trade ya. Nah, bila mana psikologi trade sudah 50%, money management hanya misalnya 20% begitu ya, sudah 70%. Strateginya hanya 10%, sudah 80%, Bos. Contohnya seperti itu. Ya. Syukur-syukur psikologi tradingnya 50%, money manajemennya 30%, strategi tradingnya 20%, itu sudah 100%. Jadi
Teman-teman tidak hanya strategi saja. Kalau hanya strategi saja, tapi dua ini tidak, maka tidak akan lengkap, pincang dong. Ibarat kursi, ada 4 kaki, yang satunya tidak ada, maka kursi itu akan jatuh, akan pincang. Jadi harus semuanya melengkapi. Tapi dari semuanya ini, dari 3 ini, yang paling besar adalah psikologi trading, yaitu mental, keberanian, keyakinan gitu, bos. Ibarat kata nih, kita mau maju ke medan perang, membela negara kita, tentunya kita tidak hanya maju saja, bos. Kita harus punya strategi, kita harus punya senjata, kita harus punya pelurunya. Jangan cuma maju doang, sedangkan lawan kita senjatanya lengkap, pelurunya lengkap, sama dengan kita bunuh diri, abang-abangku. Kalau maju saja tapi tidak dilengkapi dengan persenjataan juga. Nah, maksud saya adalah yang tadi, seperti saya nih, saya punya strategi dan strategi saya lengkapi. Saya menggunakan sinyal, saya pakai indikator, saya memahami sebuah market, dan saya punya modal, lalu saya maju ke medan perang, kita siap. Kita memangsa atau dimangsa, bos. Ya tentunya kita harus punya taktik, kita harus punya metode, kita harus yakin, kita harus siap segala sesuatunya, bila mana itu nanti resikonya terjadi. Itu dari money manajemennya. Berapa kerugian yang kita siap rugi, yaitu tergantung dari masing-masing individu tentu, ya. Sepertinya sudah panjang juga bacotnya. Di sini saya minusnya berkurang jadi $64. Nah, abang-abangku, mudah-mudahan apa yang sudah saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.